Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian sudah pada bangun semua. Baiklah, untuk kuliah teknologi sediaan solid, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi preformulasi. Minggu lalu saya sudah memberikan tugas untuk membuat makalah mengenai preformulasi. Saya harap kalian masih ingat apa yang ada di makalah kalian. Setidaknya ada gambaran tentang preformulasi itu sendiri. Preformulasi merupakan langkah awal dalam membuat atau mengembangkan suatu bentuk sediaan obat sehingga menghasilkan obat yang berkualitas dan rasional. Nah, untuk mencapai atau mendapatkan obat yang berkualitas dan rasional ini, langkah awal yang perlu kita perhatikan adalah sifat fisika maupun sifat kimia dari senyawa-senyawa yang kita gunakan, baik itu zat aktifnya maupun eksipien yang kita gunakan. Nah, ketika ini sifat fisika maupun sifat kimia ini stabil, maka kita juga akan menghasilkan atau dengan kata lain, formula yang kita hasilkan ini memiliki bioavailabilitas yang baik. Bioavailabilitas ini adalah kadar obat yang masuk ke dalam aliran darah, sehingga ketika kadar obat masuk ke dalam darah itu sesuai, maka efek yang akan ditimbulkan juga sesuai dengan yang kita inginkan. Dari pengertian di atas, kita bisa tahu tujuan dari studi preformulasi atau studi pendahuluan dalam pembuatan formulasi. Di sini kita bisa lihat tujuan preformulasi yaitu untuk memperoleh informasi data yang sangat bermanfaat bagi formulator dalam mendesain bentuk sediaan yang stabil sehingga memiliki bioavailabilitas yang baik dan dapat diproduksi secara massal atau dalam jumlah yang banyak. Di warna itu nanti akan diidentifikasi senyawa yang kita gunakan itu apakah warnanya warna putih, krem, kecoklatan, dan lain-lain. Kemudian dari segi bau itu senyawa yang digunakan apakah baunya tajam ataukah bau aromatik ataukah sama sekali tidak berbau. Kemudian dari segi rasa, apakah rasanya asam, pahit, kuat, atau yang lain. Ini kalau masalah nanti senyawa yang kita gunakan ternyata kebanyakan pahit, misalkan memberikan rasa pahit, itu nanti kita bisa tutupi dengan penambahan eksipien perasa. Begitupun juga dengan bau. Nanti kalau misalkan kita butuh aroma yang lebih menarik, itu bisa tambahkan nanti zat pengaroma. Sama juga dengan warna, kalau misalkan kita mau tambahkan pewarna, ya tidak masalah untuk memberikan daya tarik dari sediaan yang kita buat. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa sifat fisika dan sifat kimia suatu senyawa yang kita gunakan dalam formula itu sangat penting dan harus stabil, baik itu secara fisika maupun secara kimia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat fisika dan kimia yang penting dalam studi preformulasi. Nah, di sini bisa kalian lihat uji organoleptik. Selain uji organoleptik itu akan kita bahas nanti tentang kemurnian, kemudian ukuran, bentuk dan luas permukaan partikel, pelarutan, disolusi, kemudian bentuk kristal dan stabilitas. Nah, sekarang kita masuk dulu di uji organoleptik. Saya rasa uji organoleptik ini sudah tidak asing buat kalian, dimana uji organoleptik ini meliputi warna, bau, rasa dari senyawa-senyawa yang kita gunakan. Oke, selanjutnya kemurnian atau purity. Uji kemurnian ini adalah suatu proses untuk mengetahui ada tidaknya cemaran pada formula yang akan kita buat, terutama senyawa-senyawa yang ada dalam
formula tersebut. Kenapa uji kemurnian ini sangat penting? Supaya senyawa yang kita gunakan itu bebas dari cemaran yang bisa mempengaruhi kualitas dari formula yang akan kita buat. Untuk melihat uji kemurnian senyawa yang kita gunakan dalam formula tersebut itu bisa kita lihat dengan menguji dari titik lebur, apakah tidak ada pengotor atau cemaran yang menyebabkan penurunan nilai titik lebur suatu zat atau bahan obat dari titik lebur sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah kadar air. Nah, kadar air yang di aman itu berkisar antara 7 sampai 8%. Selanjutnya indeks bias. Indeks bias ini merupakan perbandingan kecepatan cahaya dalam hampa udara dengan kecepatan cahaya dalam zat atau senyawa yang digunakan. Untuk melihat indeks bias ini bisa kita lihat dengan menggunakan alat spektrofotometri. Kemudian selanjutnya adalah spektrum atau serapan UV. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat biasanya spektrofotometri UV vis. Ini untuk misalkan ada yang lebih cemaran-cemaran yang lebih spesifik. Kemudian selanjutnya adalah tingkat keasaman dan kebasahan dari senyawa yang kita gunakan. Selanjutnya ukuran, bentuk, dan luas permukaan partikel. Ukuran partikel juga ini berperan dalam homogenitas senyawa aktif suatu tablet. Nah, bisa kita perhatikan jika perbedaan ukuran partikel antara bahan aktif dan eksipien itu terlalu besar, maka akan mudah mengalami damaging selama proses produksi. Jadi pastikan nanti ini ketika kita menguji untuk ukuran dan bentuk gas permukaan itu usahakan sama sehingga proses pencampurannya juga bisa homogen. Oke, kita lanjut di disolusi. Disolusi merupakan proses di mana molekul obat yang dibebaskan dari fase padat dan memasuki fase larutan. Obat dalam bentuk sediaan solid biasanya mengalami berbagai tahap pelepasan sebelum diabsorpsi masuk ke dalam tubuh. Nah, tahap-tahap tersebut meliputi disintegrasi, di mana disintegrasi itu sendiri merupakan perubahan dari bentuk tablet, kapsul, atau sediaan padat lainnya menjadi bentuk granul atau agregat. Selanjutnya masuk ke deagregasi. Deagregasi ini sendiri merupakan perubahan dari bentuk granul atau agregat menjadi partikel-partikel halus. Nah, selanjutnya masuk ke fase disolusi. Fase disolusi ini di mana zat aktif itu sudah ada dalam bentuk larutan. Jadi tadi ini di deagregasi itu ketika berubah menjadi partikel-partikel halus, ini juga disertai dengan pelepasan zat aktif. Nah, selanjutnya obat akan diabsorpsi masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah, kemudian masuk ke jaringan dan masuk menuju sel-sel sasaran. Selanjutnya kita masuk ke polimorfisme. Polimorfisme merupakan suatu sifat senyawa yang memiliki lebih dari satu bentuk kristal. Biasanya kalau polimorf itu adalah bentuk kristalnya. Nah, polimorfisme ini sangat penting juga untuk kita ketahui karena mempengaruhi bioafilitas. Kenapa bisa mempengaruhi bioafilitas? Karena polimorf dari suatu sediaan obat itu sangat mempengaruhi kelarutan sediaan obat, sehingga akan mempengaruhi laju disolusi dan akan berpengaruh terhadap jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya spironolactone. Ada dua bentuk kristalnya,
Ini adalah susunan senyawanya, bisa kalian lihat ada berbagai macam bentuk. Oke, jadi di sini polimorfisme ini sangat berkaitan dengan bioavailabilitas atau kadar obat yang diserap oleh tubuh. Selanjutnya kita masuk ke polimorfisme. Polimorfisme ini merupakan suatu sifat senyawa yang memiliki lebih dari satu bentuk kristal. Nah, kalau untuk polimorf itu sendiri adalah bentuk kristalnya. Nah, kenapa polimorfisme dari suatu sediaan obat itu penting untuk kita ketahui? Itu karena polimorf sangat mempengaruhi kelarutan sediaan obat. Nah, kelarutan sediaan obat ini juga akan mempengaruhi laju disolusi dan jumlah obat yang akan mencapai sirkulasi sistemik. Nah, jumlah obat yang masuk ke sirkulasi sistemik ini otomatis kadar obat yang akan masuk ke dalam aliran darah. Nah, kadar atau banyaknya obat yang masuk ke dalam darah itulah yang disebut dengan bioavailabilitas. Stabilitas obat. Kalau kita berbicara tentang stabilitas, berarti kita berbicara tentang kualitas produk obat yang akan kita buat. Nah, kualitas ini harus terjamin, baik itu identitasnya, kekuatan maupun kemurnian produk yang akan kita buat. Kenapa ini sangat penting? Karena ini mencakup kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat maupun karakteristiknya agar sama yang dimilikinya pada saat produk tersebut dibuat, kemudian selama periode penyimpanan atau expired date, kemudian masuk ke penggunaan atau shelf life-nya. Jadi selama produk ini dibuat sampai ke periode penyimpanan, sampai obat tersebut digunakan, itu harus terjamin betul-betul kualitas, kekuatan dosisnya maupun kemurnian dari obatnya itu tetap sama. Nah, untuk menguji apakah obat kita ini sudah bisa dijamin stabilitasnya atau sudah kualitasnya sudah terjamin, ini bisa menggunakan teknik kromatografi dengan menggunakan HPLC dan PLC, kemudian juga bisa dengan analisis thermal dengan menggunakan DSC dengan DTA. Sekarang kita masuk ke new drug development. Nah, di sini kalian bisa lihat pada tabel ada uji praklinik, kemudian ada uji klinik, kemudian ada new drug aplikasi, kemudian ada post marketing surveillance. Nah, kita lihat pertama dulu di uji praklinik. Uji praklinik ini biasanya untuk melihat karakteristik ataukah efektivitas dari obat yang kita buat atau formula yang kita buat. Ini kita ujikan pertama dulu ke hewan coba. Di sini untuk pengujian ke hewan coba itu sendiri ada yang menggunakan waktunya dalam waktu jangka pendek, kemudian setelah jangka pendek itu kita menggunakan jangka waktu yang lebih lama. Misalkan pertama kita menggunakan waktu pendek itu kita menggunakan 30 hewan coba dalam waktu beberapa bulan. Kemudian selanjutnya kita uji dengan jumlah hewan coba yang lebih banyak dengan waktu juga yang lebih panjang. Ini biasanya berkisar antara 1 sampai 3 tahun untuk menguji sediaan yang kita buat ke hewan coba. Kemudian setelah pengujian praklinik ini berhasil, selanjutnya masuk ke uji klinik. Uji klinik ini menggunakan probandus manusia. Nah, untuk uji klinikal
riset atau uji klinik ini ada beberapa fase yang harus dimasuki. Yang pertama fase 1, kemudian masuk ke fase 2, kemudian masuk ke fase 3. Nah, untuk fase 1 sendiri ini merupakan tahap awal penilaian suatu obat pada manusia untuk mengetahui efek samping yang tidak muncul pada hewan coba atau pada waktu uji prakliniknya. Selain itu juga untuk mengetahui apakah obat tersebut dapat diterima oleh tubuh manusia itu sendiri. Kemudian selanjutnya masuk ke fase 2. Nah, untuk fase 2 ini sendiri untuk menilai efek terapeutik obat yang kita buat. Ini menyangkut tentang kemampuan atau efektivitasnya, kemudian menyangkut juga tentang keamanan atau safety dari obat tersebut. Kemudian selanjutnya masuk ke fase 3. Fase 3 ini ketika obat sudah dinyatakan efektif, maka harus diuji dengan obat yang mempunyai standar yang biasa atau obat standar yang biasa lazim digunakan, yang punya efek yang sama dengan obat atau formula yang kita buat. Kemudian ini range-nya biasanya 2 sampai 10 tahun untuk meneliti uji klinik ini. Kemudian nanti selanjutnya masuk ke post marketing surveillance. Ini bisa juga dikategorikan uji klinik fase 4. Nah, di sini untuk melihat bagaimana efek sampingnya, kemudian efek samping, untuk melihat efek samping obat ini dalam jumlah yang lebih efek samping obat, maksudnya di sini efek samping obat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi misalkan ini maksudnya obat ini sudah diproduksi, obat ini sudah dipasarkan. Nah, selama pemasaran itu perlu ada pemantauan tentang efek samping yang mungkin bisa timbul jika penggunaannya dalam jangka waktu lama. Jadi biasanya ini post marketing surveillance ini atau fase biasa disebut juga fase 4 adalah pengawasan pasca pemasaran. Nah, di sini kalian bisa lihat rute pemberian obat. Ada yang diberikan secara oral, ada yang diberikan secara rektal, ada juga yang topikal. Topikal di sini melalui kulit, kemudian kalau rektal itu melalui lubang-lubang tubuh, kemudian parenteral itu melalui injeksi. Nah, untuk persediaan solid itu sendiri biasanya itu pemberian secara oral. Nah, di sini ada sediaan padat, tablet, kapsul, serbuk, kemudian oral juga itu bisa sediaan cair, ada larutan, suspensi, sirup, dan eliksir. Kemudian di rektal itu ada suppositoria, ada juga krim atau salep, ada juga aerosol. Kemudian untuk topikal atau pemberian langsung pada kulit itu ada krim, salep, gel, lotion, dan lain-lain. Kemudian untuk parenteral itu ada injeksi itu bisa larutnya air dan bisa juga minyak. Kemudian ada juga injeksi dalam bentuk emulsi, kemudian intravena dan rekonstruasi, dan masih banyak lagi untuk sediaan parenteral. Selanjutnya pengaruh rute pemberian terhadap variasi waktu terjadinya efek. Nah, di sini di tabel ini kalian bisa lihat waktu terjadinya efek obat dengan bentuk sediaannya. Jadi di sini kalian bisa lihat detik itu, dalam waktu hitungan detik itu bentuk sediaannya biasanya adalah injeksi intravena. Kemudian untuk sediaan injeksi intramuskular, subkutan, tablet bukal,
Aerosol dan gas itu biasanya dalam hitungan menit. Kalau untuk injeksi depo jangka pendek larutan suspensi serbuk itu menit sampai jam, kemudian beberapa jam itu juga dalam kapsul tablet lepas lambat, formula tablet enterik, kemudian ada juga yang per hari itu implan, kemudian ada yang bervariasi waktunya itu sediaan topikal. Jadi sini karena kita fokus ke sediaan solid, berarti kita di sediaan tablet biasanya itu pakai hitungan jam. Jadi untuk membuat suatu obat itu perlu melalui beberapa tahap pengembangan sediaan, baik itu sediaan solid, liquid, semi solid maupun sediaan steril. Ada beberapa tahap yang perlu dilalui. Yang pertama tahap preformulasi, kemudian masuk ke tahap formula skala laboratorium, biasanya ini skala yang kecil. Kemudian tahap skala pelak atau skala industri, ini biasanya dalam jumlah besar. Kemudian ketika sudah berhasil dalam jumlah yang besar, maka bisa diproduksi. Kenapa modifikasinya ini dari skala kecil menjadi skala besar? Salah satunya juga untuk menekan atau mengurangi biaya yang akan keluar selama pengembangan sediaan produk baru. Untuk materi preformulasi cukup sampai di sini. Saya harap dari penjelasan yang singkat ini kalian bisa mengerti tentang preformulasi atau langkah awal dalam membuat suatu sediaan produk. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.